Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi mengenai inverse fungsi komposisi. Dan nanti juga akan dibahas beberapa sifat mengenai komposisi dan inverse fungsi. Coba di sini saya langsung saja contoh soal supaya lebih mudah memahami dalam penerapan bagaimana sih cara menyelesaikan soal-soal mengenai inverse dari fungsi komposisi. Untuk soal yang pertama, jika diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real, demikian juga dengan fungsi g, kemudian ditentukan oleh fx itu x-3 dan gx adalah 2x plus 7. Maka tentukan yang pertama adalah g bundaran fx dan f bundaran gx. Nah, ini sudah pernah kita pelajari ya, jadi langsung saja kita selesaikan dulu untuk soal yang A, yaitu G bundaran Fx. G bundaran Fx di sini kan bisa kita ubah bentuknya menjadi G Fx, artinya fungsi Fx berada di dalam G. Kita substitusi X pada fungsi G dengan Fx. Fungsi G-nya ada 2X plus 7, berarti 2 kali kita masukkan Fx-nya. Fx-nya adalah X-3, terus ditambah 7. Sama dengan ini kita kalikan jadi 2x min 6 plus 7. Hasilnya sama dengan 2x plus 1. Kemudian kita cari f bundaran gx. Kita ubah bentuknya menjadi f gx. Artinya fungsi gx berada di dalam fungsi f. Fx-nya adalah x-3, berarti x-nya ini kita ganti dengan gx, yaitu 2x plus 7. Jadi 2x plus 7, kemudian dikurang 3. Sama dengan 2x plus 7 dikurang 3. Sama dengan 2x plus 4. Nah, yang A sudah, sekarang kita kerjakan yang B. Tentukan f bundaran G inverse. F bundaran G inverse artinya f bundaran G kita inverskan. Nah, f bundaran G kan sudah kita temukan tadi 2x plus 4. Berarti f bundaran G inverse adalah kita menginverskan 2x plus 4 tersebut. Seperti biasa, kita misalkan f bundaran G-nya itu dengan Y ya, ketika kita menginverskan, sehingga didapatkan, karena di sini kan yang akan diinverskan adalah f bundaran G. Nah, sehingga didapatkan Y sama dengan 2x plus 4, kita buat dalam bentuk X sama dengan. Berarti kan 4-nya pindah ruas, sehingga didapatkan Y min 4 sama dengan 2x. Kemudian 2-nya pindah ruas, didapatkan X sama dengan Y min 4 per 2. X-nya kita ganti jadi F bundaran G inverse Y, karena di sini kan fungsinya kita dapatkan dalam bentuk Y. Y min 4 per 2, sehingga didapatkan F bundaran G inverse X sama dengan tinggal kita ganti variabel Y dengan X. Didapatkan seperti ini, X min 4 per 2. Itu untuk yang B. Sekarang yang C. Yang C adalah G bundaran F inverse. Berarti dari G bundaran Fx kan sudah kita dapatkan. Ini ya, 2x plus 1. Nah, sekarang kita inverskan. Kita misalin Y ya. Y sama dengan 2x plus 1. Satunya pindah ruas, jadi Y min 1 sama dengan 2x. 2-nya pindah ruas, didapatkan X sama dengan Y min 1 per 2. Nah, X itu sebagai G bundaran F inverse Y. Jadi itu sama dengan Y min 1 per 2, sehingga kita dapatkan G bundaran F inverse X itu sama dengan Y-nya tinggal kita ganti, X min 1 per 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal D. F inverse X. F inverse X berarti Fx-nya kita inverskan. Fx-nya kita punya X min 3. Ini kita ganti jadi Y sama dengan X min 3. Min 3 pindah ruas, didapatkan X sama dengan Y plus 3. Nah, langsung saja ya. Berarti kita dapatkan F inverse X-nya sama dengan ini, tinggal kita ganti jadi X. Jadi X plus 3. Kemudian G inverse berarti Gx-nya kita inverskan. Gx-nya ada 2x plus 7, berarti Y sama dengan 2x plus 7, 7-nya pindah ruas, Y min 7 sama dengan 2x. Kemudian kita dapatkan X sama dengan Y min 7 per 2. Jadi kita dapatkan G inverse X-nya sama dengan X min 7 per 2. Nah, sekarang untuk soal E itu diminta mencari G inverse bundaran F inverse X. Kita ubah bentuknya jadi G inverse kurung F inverse X, artinya
fungsi F inverse berada dalam G inverse. Nah, F inverse-nya sudah kita dapatkan, kemudian G inverse-nya juga, jadi tinggal kita substitusi F inverse X ke fungsi G. Fungsi G-nya kan ada X min 7/2. Nah, X-nya di sini kita ganti dengan F inverse-nya. Berarti X plus 3 min 7/2. Didapatkan X ini jadi 3 dikurangi 7 min 4 ya. X min 4/2. Itu adalah G inverse bundaran F inverse. Sekarang kita cari yang F. Yang F adalah, itu harusnya F inverse bundaran G inverse ya. Itu salah soal, harusnya F inverse bundaran G inverse X. Nah, kita ubah bentuknya, berarti jadi F inverse kurung G inverse X. Artinya fungsi G inverse berada dalam F inverse. Dari F inverse X-nya kita substitusi dengan G inverse-nya. F inverse-nya kan ini tadi X plus 3, terus X-nya kita ganti dengan X min 7/2. Jadi ini jadi X min 7/2 ditambah 3, samakan penyebut, jadi X min 7 plus 3 kali 2 itu 6/2 sama dengan X min 1/2. Nah, dari situ apa sih yang bisa kalian simpulkan? Misal dari yang soal A terlebih dahulu. Di situ kan saling berkebalikan ya, G bundaran F dan F bundaran G. Kira-kira apakah hasil komposisi fungsinya itu sama antara G bundaran F dan F bundaran G? Ternyata tidak ya, berarti komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif, atau F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Lalu dari B dan E, apakah hasilnya sama? B itu X min 4/2, yang E juga X min 4/2, berarti kesimpulannya F bundaran G inverse, F bundaran G inverse X itu nilainya sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Jadi kalau misal inverse-nya di luar, itu kan posisinya awalnya F bundaran G. Nah, kalau inverse-nya mau dipindahkan ke masing-masing fungsi, itu posisinya jadi dibalik, yang tadinya F dulu, kemudian G, baru ketika sudah dipindah inverse-nya jadi G dulu yang ditulis, kemudian bundaran F inverse, seperti itu. Nah, analogikan juga pada soal yang C dan F. Yang C itu kan G bundaran F inverse-nya X min 1/2. Ternyata di soal F, F inverse bundaran G inverse-nya juga hasilnya adalah X min 1/2. Jadi kesimpulannya kebalikannya tadi ya, G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Seperti itu. Kita dapatkan 3 sifat dalam komposisi dan inverse fungsi. Lanjut ya. Oke, nomor 2, jika diketahui fungsi F memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real dan G juga berlaku, ditentukan dengan Fx sama dengan 3x min 8 dan Gx-nya adalah x min 8 per x min 5, maka tentukan yang A adalah F inverse 4. Ya, berarti mau nggak mau kan kita cari dulu inverse-nya ya. Inverse dari fungsi F. Fungsi F kita punya Fx sama dengan 3x min 8. Kita cari inverse-nya dulu. Berarti Fx kita ganti Y, didapatkan Y sama dengan 3x min 8. Min 8-nya pindah ruas, jadi Y plus 8 sama dengan 3x, sehingga didapatkan X-nya sama dengan Y plus 8 per 3, sehingga kita dapatkan F inverse X itu sama dengan, ini diganti X jadi X plus 8 per 3. Nah, yang ditanyakan adalah F inverse 4, berarti tinggal variabel X-nya kita ganti dengan 4. 4 plus 8 per 3 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Seperti itu. Sekarang yang B. G inverse 4. Berarti mau nggak mau kita cari G inverse-nya dulu ya. Kita punya Gx-nya adalah X min 8 per X min 5. Boleh langsung pakai cara cepat. Yaitu kita tukar ini ya, posisi ini. Kita tukar, sehingga min 5 pindah ke atas jadi positif 5X min 8 per X, di sini 1 pindah ke bawah jadi min 1. Nah, yang ditanyakan adalah G inverse 4, berarti tinggal kita ganti variabel X dengan 4, sehingga didapatkan 5 kali 4 min 8,
kemudian 4 min 1 sama dengan 20 min 8 per 4 min 1 itu 3. 20 min 8 12 per 3 hasilnya 4. Kemudian yang C. F bundaran G inverse. F bundaran G inverse X. Nah, berdasarkan sifat yang sudah kita temukan tadi, F bundaran G inverse ini bisa kalian kerjakan memakai dua cara. Jadi bisa kalian cari dulu F bundaran G-nya baru diinverskan, atau kalian bisa gunakan ini, inverse-nya kita pindahkan ke masing-masing fungsi. Jadi cari dulu G inverse-nya, kemudian F inverse-nya, kemudian dikomposisikan. Kita cari F bundaran G-nya terlebih dahulu. F bundaran GX. F GX kita ubah jadi bentuk seperti itu ya. F-nya ada 3, X-nya kita ganti dengan X min 8 per X min 5. Kemudian dikurangi 8. Kita kalikan jadi 3X min 24 per X min 5 min 8. Samakan penyebut, jadi 3X min 24 dikurangi 8 kali X min 5 per X min 5. Kemudian 3X min 24 min 8X plus 40 per X min 5. 3X min 8X itu min 5X, min 24 plus 40 itu plus 16 ya, per X min 5. Nah, dari sini kita inverskan terlebih dahulu. Kita pakai cara cepat aja. 5 pindah ke atas jadi 5X plus 16 per X ini min 5 pindah ke 5. Nah, yang ditanyakan adalah F bundaran G inverse 4. Berarti 5 kali 4 plus 16 per 4 plus 5 sama dengan 20 plus 16 per 9. Berarti 36 per 9 hasilnya sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian yang soal D. Ditanyakan G bundaran F inverse 4. Berarti sama, kita cari dulu G bundaran F-nya. G bundaran F sama dengan G Fx, berarti fungsi G kita masukkan Fx. Fungsi G ada X min 8, X-nya ganti dengan 3X min 8 min 8 per X-nya ini juga sama, kita ganti dengan 3X min 8 kemudian min 5. 3X min 8 min 8 berarti 3X min 16 per 3X min 8 min 5 itu min 13. Nah, kita cari G bundaran F inverse X-nya, yaitu kita tukar aja jadi 13X min 16 per 3X min 3. Yang ditanyakan adalah G bundaran F inverse 4, substitusi X-nya dengan 4, jadi didapatkan 13 kali 4 min 16 per 3 kali 4 min 3. Maka didapatkan hasilnya adalah 52 dikurangi 16 per 12 kurangi 3. Maka hasilnya 36 per 9 sama dengan 4. Atau lebih mudah lagi kalau kita pakai penjabarannya. Contoh untuk yang C, saya kerjakan di sini ya. Yang C itu kan F bundaran G inverse 4 itu sama dengan G inverse bundaran F inverse 4. Artinya G inverse kurung F inverse 4. Nah, F inverse 4 kan tadi sudah kita dapatkan nilainya, F inverse 4 itu 4. Jadi kita ganti saja F inverse 4 dengan 4. Kemudian G inverse 4. G inverse 4 itu hasilnya tadi 4. Nah, jadi kita bisa menggunakan dua cara sesuai dengan sifat dari inverse fungsi komposisi. Sekarang yang D pun juga demikian. G bundaran F inverse 4 itu kan sama dengan F inverse bundaran G inverse 4. Berarti kan artinya sama dengan F inverse kurung G inverse 4. Nah, untuk G inverse 4 kan tadi sudah kita dapatkan ya nilainya, G inverse 4 itu 4. Nah, sehingga kita punya F inverse 4. Nah, F inverse 4 tadi nilainya adalah 4. Nah, kan sama antara soal ini dan ini. Jadi kita bisa menggunakan dua cara sesuai dengan sifat.
Seperti itu. Dan untuk yang nomor 3, jika diketahui fungsi f memetakan himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx dirumuskan dengan 2x plus 7, maka tentukan f inverse x. Jadi inverse dari f kita inversekan lagi. Nah, ini bagaimana? Coba. Berarti kan kita cari dulu ya f inverse x-nya. Kita punya fx itu sama dengan 2x plus 7. Berarti ini kita ganti y sama dengan 2x plus 7. 7 pindah ruas jadi y min 7 sama dengan 2x, sehingga didapatkan x-nya sama dengan y min 7 per 2. Sehingga kita punya f inverse x itu sama dengan x min 7 per 2. Nah, f inverse ini kita inversekan lagi. Berarti kan kita punya f inverse x, kita misalkan lagi dengan y, didapatkan y sama dengan x min 7 per 2. Kita olah lagi supaya bentuknya menjadi x sama dengan, berarti kan 2 pindah ruas jadi 2y sama dengan x min 7. Kemudian min 7-nya pindah jadi 2y plus 7 sama dengan x. Sehingga kita dapatkan f inverse diinverskan x, hasilnya sama dengan 2x min 7, di mana 2x min 7 itu adalah fx-nya. Nah, berarti kan kita dapatkan sifat lain, bahwa f inverse diinverskan hasilnya adalah fungsi awal, fungsi yang awal, atau fx, seperti itu. Nah, sekarang yang B. F bundaran F inverse. F bundaran F inverse X. Nah, F bundaran F inverse itu berarti F kurung F inverse X ya. Kita sudah punya F inverse tadi, nilainya adalah ini, X min 7 per 2. Berarti kita cari F X min 7 per 2. Fungsi F kita substitusikan dengan X min 7 per 2. Didapatkan fungsi F kan ini 2, X-nya kita ganti ini. 2 kali X min 7 per 2 plus 7. Nah, ini kan bisa dicoret. Didapatkan X min 7 plus 7 itu X. Nah, kemudian yang C. Kebalikannya ya, F inverse bundaran Fx. Berarti sama dengan F inverse kurung Fx. Kita punya Fx sudah diketahui yaitu 2x plus 7. Jadi 2x plus 7 kita substitusikan ke F inverse x. Ini x-nya kita ganti jadi 2x plus 7. Kemudian min 7 per ini 2. Hasilnya sama dengan, ini kan habis ya. Jadi 2x per 2, 2-nya bisa kita coret sama dengan x. Loh, hasilnya sama antara B dan C. Berarti kesimpulannya, F bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran Fx. Hasilnya sama dengan X, di mana X itu adalah fungsi identitas atau IX. Jadi, X itu adalah sama dengan IX. Yang namanya identitas pasti tetap. Hasilnya atau nilainya itu selalu X, seperti itu. Ini sifat selanjutnya. Kemudian yang D. Nah, muncul identitas ya, F bundaran IX. Identitas tadi kita sudah tahu ya, nilainya atau rumusnya adalah X. Jadi F bundaran IX itu artinya F kurung IX. Berarti F, nah IX tadi adalah X. Nah, jadi kita punya Fx. Fx-nya ya ini yang diketahui, yaitu 2x plus 7. Yang E, kalau I bundaran Fx, berarti I kurung Fx. Fungsi I kita substitusikan dengan Fx-nya adalah 2x plus 7. Nah, fungsi I tadi itu kan X ya. Nah, X-nya kita ganti dengan 2x plus 7, ya berarti 2x plus 7. Nah, hasilnya pun sama ya. Sehingga sifat baru lagi, F bundaran IX itu sama dengan I bundaran Fx. Hasilnya adalah Fx itu sendiri. Seperti itu. Ini adalah sifat yang lain. Lanjut. Diketahui Fx sama dengan x plus 1, Gx sama dengan 3x, dan Hx sama dengan x kuadrat. Maka tentukan, nah ini komposisi 3 fungsi ya. Untuk yang A, maksudnya apa ini kok
F bundaran dalam kurung G bundaran HX. Nah, untuk soal A ini artinya G bundaran HX kita kerjakan terlebih dahulu. Kita cari G bundaran HX. Itu sama dengan G kurung HX. Berarti fungsi G kita masukkan HX. G-nya punya ini 3X berarti 3, X-nya diganti HX. HX-nya adalah X kuadrat. Berarti 3X kuadrat. Nah, sekarang baru kita masuk ke soal F bundaran G bundaran HX. Itu kan berarti F kurung G bundaran HX. Ya kan? Nah, G bundaran HX kan kita udah tahu nilainya tadi ini adalah 3X. Berarti kita tinggal mencari nilai dari F 3X kuadrat. Fungsi F adalah X plus 1. X-nya kita ganti dengan 3X kuadrat plus 1. Seperti itu. Sekarang yang B. Nah, kalau ini F bundaran G-nya dulu ya yang dikerjakan. Jadi F bundaran GX itu sama dengan F kurung GX. Sama dengan F, GX-nya adalah 3X, berarti kita cari F 3X. Berarti 3X plus 1. Sehingga F bundaran G bundaran HX itu sama dengan F bundaran G HX. Nah, F bundaran G kan ini rumusnya 3X plus 1. HX-nya kita substitusi, kita punya X kuadrat. Nah, berarti F bundaran G, X-nya kita ganti dengan X kuadrat. Didapatkan 3X kuadrat plus 1 juga. Hasilnya sama ya. Sehingga kesimpulannya untuk F bundaran G bundaran H X itu nilainya sama dengan F bundaran G bundaran HX. Nah, artinya komposisi 3 fungsi itu bersifat asosiatif. Jadi mau dikerjakan yang mana dulu hasilnya tetap sama. Seperti itu. Itu sifat yang lain. Oke. Jadi kalau sifat-sifat tadi kita rangkum, ada 8 sifat ya yang bisa kita pelajari pada video ini. Jadi yang pertama adalah yang tadi ya, komposisi 2 fungsi itu tidak bersifat komutatif, atau F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Kemudian komposisi 3 fungsi itu bersifat asosiatif, artinya F bundaran G bundaran HX itu hasilnya sama dengan F bundaran G bundaran HX. Kemudian sifat komposisi fungsi dengan identitas, yaitu F bundaran IX itu hasilnya sama dengan I bundaran FX, hasilnya sama dengan fungsi FX itu sendiri. Kemudian kalau ada fungsi inverse diinverskan, maka hasilnya akan kembali ke FX atau fungsi yang semula. Kemudian ada F bundaran G diinverskan, maka hasilnya sama dengan G inverse bundaran F inverse. Kebalikannya, G bundaran F diinverskan, maka hasilnya sama dengan F inverse bundaran G inverse. Nah, dari poin 5 dan 6 berarti kan dapat kita analogikan. Kalau kita punya F bundaran G bundaran H diinverskan, berarti bisa kita uraikan ya menjadi posisinya kembali dibalik. Jadi H inverse dulu, kemudian bundaran G inverse, kemudian bundaran F inverse. Jadi yang tadi urutannya F bundaran G bundaran H menjadi H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse. Nah, kemudian yang terakhir, fungsi inverse dikomposisikan dengan fungsi itu sendiri, hasilnya sama dengan fungsi itu sendiri dikomposisikan dengan fungsi inverse. Nah, ini kurang ya, hasilnya adalah fungsi identitas. Di mana rumus dari IX itu sama dengan X. Ya, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan dari video ini. Perlu diperhatikan ini adalah materi terakhir dari KD 3.6. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.